Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, apa itu, Tak? Ya, ini mau bahas lanjutannya yang kemarin itu. Bahas yang Iya, ruqyah mandiri kan. ruqyah mandiri. Ya. Oh iya. Kalau kita nggak ngomong dikira pelit. Ya. Serba salah kita itu. Iya. Ini ya udah kita step by step kita sampaikan. Moga-moga bisa menjadi jariah nanti. Wah, menarik ini harusnya. Berarti yang kemarin kan level dasar, Pak. Dasar. Level dasar ya. Apa yang kemarin berarti? 3 kul. 3 kul ya? 3 kul. Oke. Nah, kita naik level yang menengah. Standar. Standar ya? Oh, belum menengah ini. Ya standar itu. Kemarin itu nih menengah. menengah ya? Sama ya. Nanti ada yang high nanti. Nanti high. Very high. Very high. Boys. Jadi ada 4 tahap. Masya Allah. Nah, Insya Allah. gitu. Oke, baik. Kita bahas tentang teknik ruqyah level menengah Standar. atau standar. Standar. Oke, siap. Monggo, Ustaz. Oke, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Insya Allah kita akan bahas ini, makanya kita mau bahas sesederhana mungkin agar apa? Agar bisa dipahami, agar bisa dilakukan, Mudah dilakukan. Jadi begini, yang apa itu, yang standar itu minimal syaratnya harus bisa baca Al-Quran, Pak. untuk naik level yang ini. Naik level gini ya harus bisa baca Al-Quran. Harus bisa baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran nggak akan bisa ngelakuin. Nggak bisa ngelakuin. Itu Ya ya. maunya nggak mau ya harus cuma hafalan tadi. Iya. Kalau masih belum bisa baca Al-Quran berarti masih level Belum. yang dasar. Ya, level yang dasar. Oke, Nggak bisa melakukan level ini. Oke. Jadi untuk level standar ini minimal harus bisa baca Al-Quran. Tuh ya, catatan khusus. Iya. Karena banyak. Lumayan. Lumayan. Jadi kalau kita baca paling 10 menit lah, 15 menit. Oke, baik, siap. Ya, monggo. Apa yang dibaca Nah, ketika ruqyah standar ini? tapi tekniknya sama ya. Teknik cuma baca saja. Nah, yang kemarin kan pada sholat Ba'da sholat sama ya kan? sebelum tidur. Sebelum tidur. Ini bebas. Waktunya bebas. Bebas ini. Tapi Pagi. persiapannya sama. Persiapan sama. Kayak wudhu. Ya, nanti bisa di-connect ya kan. Yang pertama, level ini langsung bisa digabungin. Lebih bagus lagi nanti. Sebenarnya yang membedakan adalah bacaannya. Nah, lebih oke. Berarti untuk masalah persiapan, teknik persiapan dan apa yang disiapkan semua sama. Lihat video sebelumnya. Iya. Nah, sekarang kita membahas tentang bacaannya. Bacaannya sekarang. Oke. Jadi apa ya? Jadi di situ ada ayat-ayat ruqyah sunnah yang telah Rasulullah sampaikan melalui hadisnya. Ada hadisnya. Ya. Jadi ketika itu kan ada sahabat kan yang penyakit gila. Terus habis itu dibawalah ke Rasulullah, terus dibacakan ayat ruqyah ya. Dan itu menjadi standar bahwa itu ayat ruqyah dasar, ayat ruqyah standar kan gitu kan. Menjadi patokan di situ. Nah, ayat ruqyahnya apa aja? Ini ada. Tulis ya. Nah, tulis ya. Silakan ditulis. Yang pertama, karena ini kita bikin tulisan bingung, jadi Anda tulis sendiri. Ya. Yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, ringan ini, Pak. Al-Fatihah. Ini nggak pakai baca, pasti hafal sudah. Harus apa lah? Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 4. Oh, saya pikir Al-Baqarah semua. Nanti level lain. Oh, Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Oke, catat ya. Yang kedua Al-Baqarah ayat 102. 102. Nah, itu catat ya.
Ya. Itu yang lumayan panjang itu. Ya. Terus yang selanjutnya Al-Baqarah juga 163 164. Al-Baqarah ayat 163 dan 164 itu pertengahan Al-Baqarah lah ya, pertengahan Al-Baqarah. Terus yang selanjutnya Al-Baqarah 255 256 257. Ya, Al-Baqarah ayat kursi. Ayat kursi. Ya. 255 itu ayat kursi. 255 ayat kursi plus 256 257. Oke, berarti di belakangnya itu ada ikut lanjutannya ya. Terus habis itu yang terakhir adalah 284 285 286. Nah, 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Oke. Ini yang dalam surat Al-Baqarah. Saya enteni penulis. Nah, ditulis dulu silahkan. Betul. Jadi ini belum selesai. Belum nih. Oh, masih ada lagi kan? Masih banyak. Siap. Terus selanjutnya surat Ali Imran ayat 18 ya sampai 19. 2 ayat ya. Surat Ali Imran ayat 18 sama 19. Oke, tulis ya, silakan. Terus yang selanjutnya Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Al-A'raf 3 ayat berarti ya. 54, 55, 56. Nah, siap. Terus yang selanjutnya Al-A'raf lagi ayat 117 sampai 123. Ayat surat yang sama. Surat Al-A'raf. Ayat 117 sampai 123. 118 119, 120, 121, 122, 122. Oke, siap. Itu kalau nggak salah itu wa auhayna ya ila Musa al-Qiyaso sampai seterusnya itu. Oke. Terus yang selanjutnya surat Yunus ayat 81 sampai 82. 81 82 ya. 82. Surat Yunus. Oke, siap. Falamma alqaw qala Musa ya. Terus yang selanjutnya surat Toha. Surat Toha 69. Oke, 1 ayat saja ya. 1 ayat saja. Surat Toha 69. Terus yang selanjutnya surat Sofat. Sofat. Ya. Berbaris-baris. Sof. Ya. Ya. Ayat 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Siap. Terus yang selanjutnya surat Al-Ahqaf. Siap. Ayat 29 sampai 32. 29, 30, 31, 32. Ya. Oke, siap. Yang selanjutnya surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Ayat 115, 116, 17, 18. Ya, 4 ayat ya. 4 ayat. Tuh dicatat. Terus yang selanjutnya adalah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu 33 sampai 36. 33, 34, 35, 36. 4 ayat ya. 4 ayat ya. Ya. Terus selanjutnya lagi Al-Hasyr. Ayat 21 sampai 24. 21, 22, 23, 24. Ya. Al-Hasyr. Terus yang selanjutnya lagi surah Al-Jin. 1 sampai 9. 1 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 9. Terus yang selanjutnya Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq dan An-Nas tuh. Itu banyak itu. Itu setengah jam. Apalagi yang masih baru. Kalau yang masih baru mungkin 45 menit. Enggak lah, 35 lah. Tapi kalau yang udah biasa mungkin 20 menit. 20 menit. Harusnya iya 30. Nah, kadang-kadang kan orang harus dipetani di Al-Qur'annya, ditandain gitu ya. Di peta itu kan mapping ya. Ditandain begitu di Al-Qur'annya di mana saja ayat itu ada. Dan ya mungkin kok ribet gini ya. Kita tetap akan beri solusi itu. Sing sederhana. Ya. Mohon maaf ini bukan promo ini. Bukan ya. Ini cuman ini ada buku ya. Buku ayat-ayat ruqyah syariah. Dan di sini sudah masuk lingkup tadi.
Jadi ayat-ayat yang tadi disebutkan itu ya, semuanya ada di situ. Ada di sini sudah. Jadi nggak perlu ribet. Betul. Sudah. Dan ada pemahaman sederhana tentang ruqyah. Tentang ruqyah. Insya Allah akan menambah pengetahuan di situ. Ya, Insya Allah. Tentang ruqyah ya. Ya betul. Ada kegagalan ruqyah, ada reaksinya, macam-macam. Ada kesalahan pasien. Ada. Oh luar biasa. Ada. Ayatnya besar-besar nggak tuh? Huruf gede nih. Sama terjemahannya nih. Sudah. Coba ditunjukkan tuh. Terjemahannya. Nah itu besar ya. Gede ya. Jadi yang sepuh-sepuh masih bisa lihat. Insya Allah bisa. Ada terjemahannya di bawahnya. Nah malah lebih kecil bahasa Indonesianya daripada tulisan Arab. Nah, jadi di sini sudah ada ayat-ayat ruqyah. Iya siap. Nah, itu yang standar. Dan ketika melakukan ini tambahin dengan zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Jadi dilakukan pada subuh dan pada asar. Silakan. Nah itu hasilnya mantap itu. Sini sudah. Itu sudah zikir pagi petang kan tameng toh. Benteng buat diri ya. Kan kata Ibnu Qayyim kan ya. Itu kan seperti baju besi. Makin betul. Sering dibaca maka makin tebel bentengnya gitu kan. Dari sihir. Jadi ketika sihir itu seperti anak panah ya kan. Panah itu kalau mau kena ke baju besi bisa mendal itu. Bisa balik atau malah enggak bisa tembus lah. Jadi yang punya kasus-kasus yang diduga diduga kasus-kasus sihir, maka ini wajib dibaca seharusnya. Diamalkan tiap hari. Pagi sore. Pagi petang. Kalau cuman pagi aja gimana tuh? Pagi petang kok. Pagi petang. Ya apa lah enggak pakai sandal panan saja. Oh ya. Kan gitu. Enggak masuk. Jadi harus dilakukan dua-duanya. Atau sore aja gitu. Enggak ini aja berarti. Enggak bisa ya. Jadi lakukan. Karena di hadisnya disampaikan bahwa itu untuk melindungi dari zikir pagi dari pagi sampai petang. Ya. Zikir petang itu untuk melindungi dari petang sampai pagi lagi. Ya. Jadi kalau nggak pengen tembus ya dibaca terus-terusan itu. Ya setidaknya bisa. Nah kalau ini sudah jadi satu semuanya ya. Ini udah dapat nih ayat ruqyah sama zikir pagi petang. Zikir pagi petang semuanya. Bisa menghubungi rahawati terdekat. Insya Allah ada semuanya ada. Nah nanti tinggal sederhana lah. Hubungi admin Rahawati Malang saja, nanti kami akan berikan jaringan yang terdekat dengan Anda sama-sama. Atau malah order dengan kami juga nggak apa-apa. Iya, bisa kirim ya? Dikirim lah. Indonesia. Masya Allah. Malaysia angel dengan tunturannya. Ini kan menarik sebenarnya. Intermediate ini. Iya. Terus medium ya. Udah standar lah. Standar ya. Jadi memang harus seyogyanya dilakukan ini. Ya, makanya mau nggak gitu loh. Mau sembuh mau nggak gitu loh. Iya. Kalau mau ya dilakuin. Ya. Sederhana gitu. Dan harusnya bisa. Karena namanya mandiri. Iya. Dan ini biasanya kalau kita ngomong menengah gitu ya. Ini dilakukan setelah berapa lama setelah melakukan yang basic? Yang basic minim seminggu lah. Yang basic ya. Yang basic seminggu jalan lah. Yang penting cinta dulu. Yes, jalan membiasakan dulu. Membiasakan yang basic dulu. Ya. Terus ini dilakukan berapa lama, Tad? Kan ibarat seminggu basic minimal ya. Atau 2 minggu begitu. Nanti kalau reaksi diupgrade ke sini gitu. Naik kelas lah, level ke sini. Hantamannya kan pasti lebih dahsyat lagi, ya kan? Nah itu dilakukan sama lah, mungkin seminggu 2 minggu. Gitu ya. Nanti setelah itu mau di-up lagi, ayo nanti kita akan sampaikan caranya seperti itu. Nah itu pesan dari kami bahwa ayo kita ini mengajak kepada level yang berikutnya begitu. Ya. Ada kisah tidak terkait dengan zikir pagi petang atau dengan ayat-ayat ruqyah yang dijalankan secara mandiri oleh mereka begitu. Nah, balik kisah saya lagi. Oh, mana? Kenapa? Anton dulu. Iya, istri saya yang kesurupan. Oh. Kalau boleh disampaikan. Ya, dulu pernah istri saya kesurupan kan, dan saya belum kenal ruqyah sama sekali kan. Belum kenal ruqyah. Saya kenalnya Ustaz Nuruddin ya itu browsing. Iya. Ya apa yang kesurupan caranya gitu. Itu total itu sampai ngeblank gitu. Iya. Ngeblank itu artinya setan menguasai dirinya sehingga enggak ingat saya. Enggak ingat bapak, ibu, enggak ingat semuanya. Seperti itu. Terus ya udah saya cuman melihat di YouTube. Ini kok diwacane ayat kursi kok
pontang-panting gitu. Saya pelajari ternyata namanya ruqyah syar'i. Saya pelajari toh ayat-ayatnya. Pelatihannya. Oh, pelatihan. Saya download, saya longgo orang dino. Kan panjang-panjang dulu pelatihannya, 2 hari Ustaz Nuruddin. Bikin 6 sesi kan. Jadi pelajari itu saya sama, saya belum ada seperti ini kan. Saya golek dulu, nyari sendiri, ayat tulis apa gitu, ya yang disampaikan ditulis begitu, terus saya cari Al-Quran gitu. Terus, saya baca itu tiap hari. Ke istri? Saya baca, saya ajak istri baca. Ya. Oh, antum istri ajak istri? Baca bareng. Reaksinya? Gak ada reaksi, jadi normal aja. Cuman ingatannya pulih. Oh, ingatannya membaik. Mulai mengingat lagi. Itu 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu. Sampai normal kembali. Sampai 2 minggu itu mulai ada perubahan. Terus saya lanjutkan terus sampai pulih total. Berapa hari total? Sebulan ya. Nah, sebulan. Ketemu ini. Jadi harus istiqomah. Iya. Sabar. Dan saya kan nggak ada yang edukasi ini kan. Yang penting apa? Yang penting baca sudah. Waktu itu yang penting baca. Saya yakin Allah menyembuhkan, selesai sudah. Nah. Udah itu saya berdasar itu aja, nggak ada yang ngajarin dulu Mas. apalagi kalau benar-benar sudah tahu caranya, tahapannya dijalankan. Oh, sudah lebih maksimal itu insya Allah. Hantamannya lebih dahsyat. Insya Allah lebih maksimal nanti hasilnya. Nah, ini kisah yang luar biasa itu. Ya jadi apa? Cuma dibaca aja. Baca aja. 30 hari. Atau kalau nanti teman-teman mau, itu nanti bisa pakai media air Ustaz. Jadi kita mungkin nyediain air botolan gitu kan, air mineral, dibuka tutupnya, kita baca semuanya, setelah selesai tiupkan ke air. Ya, tiupkan air. Ya udah tiupin aja gitu. Terus setelah itu dikonsumsi. Bisa diminum, bisa dibikin mandi, bisa dibikin cipratin rumah. Itu kondisional nanti. Tapi mandinya pakai air. Atau pakai herbal, bisa. Yang cair. Bukan yang padat. Yang cair bisa, yang padat bisa juga sih menurut saya. Kondisional. Intinya ada herbal begitu kan, itu kita ruqyah gitu. Dengan bacaan ini nanti tiupkan ke herbal itu. Insya Allah lebih dahsyat lagi insya Allah. Insya Allah begitu. Kita ada produksi air sih. Gak apa-apa. Itu kan udah level berat itu kan. Ya, yang kami produksi itu level high tension. Insya Allah. Jadi banyak yang konsumsi. Kalau yang jauh-jauh kayaknya kok ngirimin nanti malah lebih mahal ongkos kirim. Karena satu botol kan 1,5 liter. Kita aja ya. 1,5 liter. Nah, itu kisah level ruqyah level standar ya. Nanti kalau pengen tahu basicnya ya lihat tata cara di basic. Ini berkelanjutan, insyaallah. Begitu. Nanti biar nggak panjang-panjang, kita akan bahas di level high di video berikutnya. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Ya, jazakallah khair. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.